cuma 1 juz, walaupun cuma setengah juz. Yang terpenting itu bukan hasil, tapi Kayak ijazah itu bukan menandakan orang itu punya Pikir. fikir. Tapi kita ini bisa mengerti minimal orang yang sekolah. Akan tentang Abu ya, sudah menceritakan beliau-beliau luar biasa, masya Allah. Dari situ guys. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam semuanya. Sugeng rawuh, sugeng pinara. Bintang tamu kita Kiai. Kiai Alawi Muhammad Alawi Mahfud, dan dengan kakak beliau Agus Haji Anik Muhammad Sing Maki. Kiai iki sing Gus aku. Karena kata Gusmus itu, Gus itu sekarang lebih tinggi. Betul. Oke, pada malam hari ini kita mau berbincang-bincang dalam, yang enggak terlalu dalam banget, yang mana kita akan membicarakan sedikit tentang bagaimana sih caranya kita pengembangan diri dengan baik, dengan sesuai dengan tuntunan ulama, tuntunan salafun saleh. Dan sebelum kita masuk ke situ, mari kita perkenalan dulu dengan narasumber kita, Al Ustadz Al Kiai Mpun Soyo Gus Muhammad Alawi Mahfud, yang mana beliau itu teman dari kecil, wis pokoknya kawit cilik pol mondok anut kula. Nah, Anut sampean. nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ya. Yang terhormat, yang kami hormati Abu Ya Ahmad Al-Fatah selaku ketua apa? Ketuamu. Pengasuh Pengasuh. ya. Pengasuh Yayasan Arwal Mustofa. Nek ketua yayasannya aku. Iya. Yang kami hormati juga Gus Andik Muhammad Maki, Ketua Yayasan Arwal Mustofa, hafizahumullah taala. Amin, amin. Li umrihima amin ya rabbal alamin. Ya, perkenalan singkat saja dari saya. Nama saya Muhammad Alawi Mahfud dari Daren, Desa Daren, Nalomsari, Kota Jepara. Nah, mungkin itu untuk pendidikan. Mungkin untuk ibtidaiyah saya di Anur, MTS juga Anur, lalu lanjut ke Aliyah, Madrasah Aliyah, ke TBS, dan sekaligus mondok di sini di Al-Fatah. Nah, selama kurang lebih 2014 sampai 7 tahun. 7 tahun, masya tahun, ya. Allah. Ya, 7 tahunan ya, gitu ya. Ya, mungkin itu pertanyaan singkat dari saya. Ya. Untuk selanjutnya perkenalan untuk pendamping dari sang adik, tapi gak usah perkenalan, soalnya sampun masyhur. Teman-teman. Masya Allah. Loh, saya di sini itu bukan mendampingi ini, mendampingi sampean gitu loh. Jadi ya perkenalan juga harusnya ya. Pada malam hari ini saya ini turun derajat ceritanya. Ya, turun derajat jelas. Mau narasumbernya lebih rendah kok. Enggak, bukan, ngapunten ngeluh mawon. Jadi saya di sini bukan siapa-siapa. Saya sama Mas Arifin, saya hanya co-host daripada Mas Arifin. Jadi ya, saya siap bantu apa yang Anda butuhkan itu loh. Anda kehabisan soal saya nanya gitu. Tapi perlu disampaikan dulu development. Saya nggak paham pengembangan diri fisik apa gimana ini? Coba spoilerkan dulu. Untuk di sini setelah kami cari-cari data tentang self development adalah strategi yang dilakukan untuk mengembangkan kesadaran diri, bakat, potensi, keterampilan, dan kemampuan seseorang, yang artinya sangat penting untuk pengembangan diri orang tersebut. Tujuan utama self development adalah untuk membuat kualitas hidup dan pribadi kita menjadi lebih baik lagi. Dalam artian mungkin dari kita membuat checklist, membuat planning ya, untuk kegiatan sehari-hari. Ya. Singkatnya seperti itu, bukan begitu, Bapak narasumber? Ya, tapi sebelum ke sana ya, kita itu harus sampaikan dulu kepada pemirsa bahwasanya acara ini, podcast ini adalah
bagian daripada tugasnya litbang. Nah, penelitian dan pengembangan. Jadi pas banget kalau yang dibahas pertama kali ya ini, yaitu tentang pengembangan diri. Jadi litbang kita memang tugaskan untuk bikin podcast dengan narasumber yang lucu-lucu. Ya, tapi bermanfaat lah ya. Ya, monggo silahkan dilanjutkan. Untuk pertama, bagaimana sih Mas Alawi pada saat awal-awal mengenal apa itu pendidikan? Entah itu sampai mengenalnya itu mulai MI atau mulai dari kecil setelah lahir sudah langsung sudah terlihat kitab-kitabnya Abah atau gimana? Oke, untuk pendidikan Ya, mengenal pendidikan ya dari kecil tadi. Tapi untuk sadar pendidikan, nah ini beda. Nah, karena kenal sama sadar ya beda. Tahu sama paham ya beda. Untuk paham pendidikan, saya rasakan sendiri itu kurang lebih saat mondok di sini. Jujur saja, saat di MTS, di MI, entah kenapa itu materi-materinya itu nggak ada yang nempel di otak. Entah kenapa, wallahu a'lam. Tapi setelah di sini, ya alhamdulillah, ya seperti ada apa ya? Seperti ada pemahaman yang baru tentang definisi pendidikan itu. Nah, gitu. Jadi gimana ya? Gini. Sebelum ke sana saya mau menjelaskan pandangan saya tentang self development itu sendiri. Jadi gini, self development atau pengembangan diri itu sesuatu yang abstrak, sesuatu yang gimana ya, banyak orang pengen terjun ke situ tapi terhenti di tengah jalan. Karena apa? Karena terhenti oleh mindsetnya sendiri, terhenti oleh pemahaman yang salah tentang mungkin nas agama dikaitkan dengan takdir. Nah, contoh dia bodoh, tahu bodoh, tapi karena dia itu tidak mau growth, tidak mau bertumbuh, nah akhirnya dia mencari pelarian kebodohannya tadi dengan takdir. Wah, saya itu sudah bodoh, mau belajar sekeras apapun ya gak bisa. Cetaan. Nah, cetaan gituan itu salah, mindset yang salah. Saya menemukan pemahaman ini ketika membaca surat Nisa juz 5 ayatnya gini. Kalau ayat berapa enggak hafal tapi ngene. Ora di hidayat soalnya. Iya. Qul kullum min indillah fama liha ulai. Niku terus ayat kan ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayiatin faminan nas. Nah ini famin nafsik ya, astagfirullah. Amin nafsik ya. Nah, dari ayat ini saya itu tersadar dulu. Gimana toh? Katanya di ayat sebelumnya qul kullum min indillah, semuanya itu dari Allah. Tapi ayat selanjutnya yang baik dari Allah, yang jelek dari dirimu sendiri, dari manusia itu. Saya itu terus mencari-cari tafsir, mencari-cari pengertian, korelasi antara ini. Terus ada ayat di surat lain, surat Syu'ara, saat Nabi Ibrahim itu ke kaumnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, Allah itu yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Nah, dari situ. Nah, lalu saya saat mempelajari kitab Ghoyatul Usul, nah itu usul fikih ya. Nah, di bab akhir kan bab tasawuf itu ada gini, intinya gini. Allah itu yang menciptakan perbuatan, sedangkan manusia yang mengupayakannya. Jadi menciptakan perbuatan dan mengupayakannya. Saya kasih contoh gini. Membunuh. Nah, perbuatan membunuh ini itu kan ciptaan Allah. Tapi bisa diupayakan manusia menjadi dua jalur, baik dan jelek. Jika baik diupayakan menjadi jihad. Mungkin
menolong seseorang mungkin ya mungkin. Nah, dan lain-lain menjadi pahala. Jika diupayakan jelek, nah, jadi merampok, begal dan membunuh tanpa hak. Ada juga contoh lain perbuatan apa ya hubungan biologis. Wah, wah ini yang jomblo. Mohon maaf. Jika diupayakan dengan yang baik, nah, itu bisa menjadi Menikah. pahala, menikah. Nah, tapi diupayakan jelek menjadi zina itu juga. Nah, jadi kita niku tidak boleh menyalahkan apa ya? Menyalahkan takdir. Di hadis innallaha kataba innallaha kataba hasadatan ala kulli syai'in. Nah, Allah itu menciptakan semuanya bagus. Nah, aslinya ini bagus. Nah, dari situ saya menemukan korelasi ma asobaka min hasanatin faminallah. Itu dari Allah. Sing asline, nah, yang asli itu baik. Tapi ma asobaka min sayiatin faminafsik. Nah, yang jelek itu dari nafsu kita, dari diri kita, karena manusia itu dibekali akal, bisa membedakan antara hak dan batil. Nah, kita bisa memilih jalur. Makanya saya itu kagum dengan Imam Haddad dalam Sulukil Murid. Niku beliau tidak mengatakan jahil, tidak, tapi humqun wa gobawah. Iya, hera, dungu. Nah, jahlun itu ancen aja. Ya itu bawaan dari Allah, pancen bodoh. Tapi nak humpun gue bawa itu dungu karena perbuatannya sendiri. Nah mungkin gitu untuk intronya self development. Kita tidak boleh dikit-dikit nyalakan takdir, tidak bisa. Nah, karena kita ini diberi akal. Selanjutnya untuk pengembangan diri ini, setelah kita memahami tentang prinsip takdir tadi, nah, kita niku diberi akal untuk terus bertumbuh. Nah, saat bertumbuh ini, manusia itu mempunyai dua macam pikiran, dua macam mindset gitulah. Yang pertama itu mindset proaktif, nah, yang kedua mindset reaktif, nah, atau bisa dikatakan juga growth mindset atau mindset yang terus bertumbuh, dan fixed mindset atau mindset yang stagnan. Nah, gitu. Nah, untuk yang pertama, yang growth mindset atau proaktif tadi, itu menyikapi keadaan dirinya, menyikapi takdirnya dia, menyikapi nasibnya dia, itu dengan jalan bertumbuh. Tidak kok terus menyerah dengan takdir, tidak. Nah, jadi contoh ya, tadi belajar terus tidak lekas paham. Niku ya dia tidak menyerah, tapi terus mencoba. Nah, siapa tahu pukulan batu ke 99 tidak pecah, yang 100 baru pecah. Bisa jadi. Nah, bisa jadi kita itu buka pintu ilmu 99, selanjutnya malah kita nyerah, wah, bos siji malah nyerah, wah, ora sida butuh. Tidak bisa, tidak jadi paham gitu. Nah, untuk yang kedua, fixed mindset atau mindset yang stagnan, mindset yang jalan di tempat, itu ya tadi menyalahkan takdir, menyalahkan nasib, tidak terima dengan apa yang diberi oleh Allah gitu. Nah, niku perlu dirubah mindset gitu, karena dewasa ini untuk gimana ya, saya baca-baca di Quora, banyak orang itu mengambil pelarian nasib dia kepada jalan agama, kemiskinan, dia tidak bekerja, oh rezeki sudah ada yang ngatur, dia butuh sains, oh tidak ada pertanyaan alam kubur dan lain-lain, sehingga inilah yang menjadikan Islam mundur. Kemudian Islam diinjak-injak, setelah diinjak-injak dia mengkuar-kuarkan, wah umat kafir dolim dan lain-lain, padahal itu dari dirinya sendiri. Nah, makanya
mumpung kita ini masih di pondok, ya masih di pondok, yang masih kuliah, nah, yang belum menikah lah pokoknya. Segunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Saya rasakan itu sendiri. Nah, gitu mungkin. Sebelumnya, jadi nyambung ini kayaknya. Jadi kalau tadi ngomong-ngomong ayat berarti agar tidak kemana-mana ini ya. Hamba itu memang Allah ciptakan punya kesempatan untuk khalqu af'alil ibadah. Walaupun benar semua kejadian yang ada di muka bumi ini, ada gerhana, ada panas, ada nangis, ada tawa, itu semuanya dari Allah. Cuman kalau Allah dikatakan semuanya tergantung Allah, otomatis enaknya orang maksiat mengatakan, "Oh, saya ini maksiat karena Allah." Kesana. Makanya ada namanya khalqu af'alil ibad. Di dalam Sahih Bukhari juga disebutkan, kemudian di dalam kitab-kitab tauhid disebutkan, alias gini, kamu ini bukan tidak dikasih kesempatan loh untuk bisa berbuat. Kamu dikasih kesempatan, ada alat, ada sarana prasarana, ada kesempatan, mau ambil enggak gitu loh. Itu namanya khalqu af'alil ibad. Makanya ada istilah niyatul mu'min khairun min amali. Belum bekerja aja sudah dapat pahala. Karena itu tadi punya kesempatan, punya challenge untuk dia bisa menciptakan pekerjaannya. Tapi hakikatnya yang menciptakan itu Allah gitu. Jadi benar kata Om Malawi. Jadi jangan sampai kita menyalahkan Allah itu loh. Kalau menyalahkan takdir itu berarti ngelek-ngelek Gusti Allah. Dan ini tanda orang ahli neraka gitu loh. Ya betul. Nyalahkan takdir berarti padahal iman yang terakhir al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Kan kita sudah pernah terangkan itu. Iman terhadap takdir yang baik dan buruk. Yang mengatakan baik dan buruk kan manusia. Hakikatnya semuanya dari baik. Allah. Kan gitu, baik. Abu Jahal kayaknya dia tuh enggak iman. Jelek apa baik? Jelek. Kita jelek, tapi hakikatnya baik untuk kita yang mukmin. Nah, gitu loh. Iktibar. Dia tuh sebenarnya punya akal. Makanya dalam tauhid pembahasannya panjang ya, Om. Allah itu mungkin mengatakan menentukan iman kafirnya Abu Bakar, mungkin juga menentukan imannya Abu Jahal. Tapi kenapa yang terjadi kok yang iman Abu Bakar, yang kafir Abu Jahal? Karena dia sudah dikasih kesempatan. Yang Abu Bakar gunakan kesempatannya, sehingga Abu Jahal gunakan kesesatannya. Jadi itu tadi. Benar. Nyambung ke tauhid tadi. Itu hanya sebagian. Mungkin Pak Hos mau nambahi? Masya Allah. Jawabannya sangat menghabiskan soal kami. Sudah selesai itu. 12 SKS ini selesai dalam ini. Betul sekali, maka dari itu yang patut yang kami harus tanyakan, bagaimana sih caranya Bapak narasumber ini bisa sadar, mencapai kesadaran seperti itu bagaimana? Kok iso mikir tekan semono, kok iso sadar? Awal mula kesadaran itu dari mana? Awal mula sejak mondok dari sebelum entah mendapat kuat atau mendapat tamparan keras dari lingkungan atau apa gitu. Monggo. Nih santai ya cerita. Mungkin sering disindir, dipojokke. Sering dipojokke, sering gimana ya? Jadi dibully ya. Lebih tepatnya, mungkin lebih bully. Ya, tempaan keras ya. Gini. Cerita dikit. Saat sampai di TBS, saya itu masih pembawaannya itu cupu, culun. Sampai sekarang. Hak ya, sampai sekarang cupu. Tidak. Sekarang urusan mending. Urusan ranjang sih enggak. Sejak ada beliau, saya sudah berubah lah. Gini. Di TBS dulu awal-awal masuk itu belum paham sama sekali pelajaran yang di TBS. Mungkin yang saya kuasai itu cuma yang dasar-dasar saja. Nah, saya tujuan ke TBS niat awal itu untuk masuk jurusan bahasa. Nah, di jurusan bahasa bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya karena bisa Jepang. Wibu. Ya, Jepang juga. aslinya gini, aslinya saya itu ogah ke TBS. Aslinya. Iya,
mau ke Mandua Wis. karena di sana ada Ada Jepang, ceweknya. ada Paris, ada Prancis, bahasa Prancis ada karena kebetulan kakak saya itu Mandua, saya sering baca majalah OSIS-nya, nah, itu ada kolom bahasa Prancis, kolom bahasa Jepang dan lain-lain. Nah, itu saya tertarik. Kemudian pada saat mau ujian MTS, nah, itu gini saya, bilang ke ibu saya, Bu, saya ke Mandu aja deh. Nah, kayaknya tertarik situ. Oh, ya nggak apa-apa nang. Gitu. Oh, iya. Nah, setelah itu saya lega. Hari berikutnya menjelang hari pendaftaran PPDB. Nah, tiba-tiba abah saya itu nyeletok gini, wah, Nang, kamu kok gak di TBS, sekalian tak pondokkan jauh saja. Wah, di Jawa Timur. Wah, aduh. Waduh. Karena saat itu saya itu masih ketergantungan dengan anime. Jadi saya khawatir. Saya khawatir kalau di jauh itu tidak bisa nonton anime. Episode selanjutnya. Iya gitu. Takut kudet. Nah, Waduh. karena demi itu saya oh ya udah di TPS saja gak apa-apa. Yang penting bisa pulang. Nah, gitu. Nah, di TPS saya masuk. Tahun-tahun awal itu saya masih nggak paham sama sekali apa yang diajarkan, sama sekali. Nah, jadi di semester 1 ini nggak niat sombong ya. Wah, di semester 1 itu saya ranking 22. Wah. Cukup baik. Ya. Stat yang baik. Ya, di ranking 22 karena pada saya itu belum tahu apa-apa. Karena saat saya mondok itu ya pertengahan tahun kayaknya. Jadi saat mendaftar itu pondok masih penuh. Kebetulan pertengahan tahun ada yang keluar, lalu diinfokan oleh Mas Host, Mas Arifin. Nah, masuklah saya ke pondok. Nah, di situ setelah belajar di pondok pun saya masih nggak paham pelajaran apa. Saya masih ingat sekali saat itu sorogan Pak Irfani. Nah, sorogan Pak Irfani itu dikasih matan takrib itu dicuding. Saya nggak bisa baca blas babar pisan, nggak bisa. Klekep, nah, saya Jawa klekep. Nah, Pak Irfani gini, ini nggak tahu mondok Mas, nggak pernah mondok Mas. Wah, boten. Nah setelah itu, oh wis gak apa-apa. Saya mundur, saya ke kamar mandi. Seperti biasa lah, santri baru. Tapi nangis saya bukan rindu rumah, tapi menangisi keadaan saya. Waduh, kok gini? Gitu. Mungkin kalau saya masuk tahun-tahun ini nggak akan saya lulus tes ini. Karena sama. Ya setelah itu ditambah lagi dengan saat pelajaran Abuya Ahmadi Al-Fatah. Dulu Abuya itu sering sekali melontarkan pertanyaan nahwiyah. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Oh, tapi kalau dulu ditanyakan dalilnya juga, Gus. Sekarang enggak ya? Sekarang enggak. Ya. Sekarang sudah malaka ya. Anak-anak itu sudah malah kayak mau tajwid ini wis ra perlu. Enggak perlu tajwidnya, enggak tahu, enggak masalah, penting mocone bener. Nah, gua sampai sak dalile. Ya. Dulu Abuya itu sering banget bertanya saat dengan pelajaran kitab At-Tibyan ya. At-Tibyan tanya yang bisa didoakan, wah masya Allah tabarakallah manfaat gini kayak gitu. Yang nggak bisa ya kalau masih kecil ya yes belajar lagi. Kalau sudah besar yang MA ditanya kok nggak bisa. Nah Abuya gini, lu SMA kok kalah. Nah, saya ingat banget dulu itu Abuya ngasih pertanyaan ke saya itu bab jamak taksir. Nah, jamak taksir tanya ini mufradnya apa gitu. Mufradnya apa? Nah, kebetulan saya itu nggak bisa. Nah, terus Abuya gini, "Lu piye iki kok ra iso?" Aduh, tentu saja saya malu, sakit gitu. Setelah itu
lemparkan ke adik kelas yang kenal mungkin Ubaidillah. Wah, saya masih ingat Ubaidillah Husain. Nah, karena itu momen bersejarah. Nah, Ubaidillah terus bisa dia ditanya mufrad dari jamak taksir itu apa, bisa. Wah, setelah itu didoakan Abu ya, wah barakallah ini. Wah, saya juga iri. Wah, saya kok gak bisa ya gak didoakan barakallah gini. Nah, gitu. Setelah itu saya terpantik dalam diri saya api. Nah, untuk Semangatnya. lebih belajar, lebih semangat gitu. Pada puncaknya, ya tidak puncak sih, tapi saat merasa itu gimana ya? Kitab itu sudah alhamdulillah bisa saya pahami. Niku saat liburan ujian Masyahrul tahun berapa itu? 2000. Nah, itu ada Abuya itu pagi hari pengajian Aqidatul Awam. Nah, saya masih ingat itu. Nah, saat itu saya ditanya tentang sorof, tentang wah bina apa, ini tasrifahnya gimana. Wah, saat itu saya bisa jawab, wah bahagianya. Langsung plong, langsung gimana ya? Saat itu memang saya alhamdulillah dapat kesempatan biasanya itu menuntun Abuya dari pintu belakang ke pondok. Wah, saya didoakan, dinasihati itu, wah, masya Allah. Dari situ dari situlah pintu kepahaman, pintu semangat itu terbuka. Cuman ini boleh nanya ya. Iya. Nah, iki soal najan kohos tapi gini. Om, kalau saya sama Mas Arifin mungkin teman-teman lihat, sampai ini memang kayak cetakannya sudah semangat gitu. Lah ini masalahnya, ini orang yang di depan ini. Bukanlah orang-orang yang punya semangat itu. Jadi kayaknya pertanyaannya nggak langsung ke situ deh. Episode sebelumnya itu bagaimana Anda tuh tumbuh kembang sehingga punya ini ku mikirnya beda. Nah, ini kan mikirnya gitu loh, paham nggak? Iya. Oh iki angel kok. Nek angel tinggal itu. Buat apa? Gelibet. Oke. Kok bisa punya ditumbuhkan dalam keadaan seperti itu? Apa faktor keluarga? Apa faktor memang gimana? Kalau saya ngapunten nih, saya cerita sendiri. Saya ini hasil gak alim, terpaksa wae kon alim kan ngoten kira. Terpaksa wae karena ada pondok ya mau ndak mau harus seperti itu. Terus terang, saya itu berangkat semangat ngaji dan lain-lain karena itu aja. Seandainya ndak ada ini, mungkin sama seperti sampah masyarakat. Hati-hati, yang nggak punya pondok hati-hati. Monggo, Wipun. Oke, ya mungkin hampir sama kayak Gus Hanik, ya. Tapi di keluarga saya itu tidak gimana ya, tidak begitu ditekankan. Untuk kenapa saya bisa gitu? Saya itu takut saingan. Jujur saja dulu, saya masih ingat awal-awal mondok niku Jumatan bareng Mas Arifin. Terus di sana sambil menunggu ya masih kira saya disuruh nyemakkan. Waduh. Ini saya nyemakkan juz 1 itu ya. Wah, Mas Arifin dengan lancarnya. Waduh aku. Saat itu saya belum hafalan, saya masih makhraj sama Pak Imam Syaukani. Wah, dari situ iki piye carane ya. Wah, iki tak. Jujur wah nak ndaren nak ndaren ya. Oh, berarti bisa saingan. Awal santai. Janok ge. Betul. Awal gitu. Tapi setelah kelamaan setelah menikmati menikmati kepahaman proses itu hilang sendiri. Seperti kata Imam Ghazali ya. Saya menggunakan ilmu untuk dunia, tapi ilmu menarikku dari situ, dari dunia itu. Nah, gitu. Berarti jiwa kompetitifnya harus ada ya Om ya. Iya, jiwa kompetitif. Nah itu sih yang susah itu membangkitkan jiwa itu. Sangat susah sekali. Sangat susah ya, lihat. Karena apa? Terkadang itu. Bukan terkadang. Pasti. Pasti. Dari Mas Alawi, dari Gus Hanik sudah terbentuk dari keluarga masyayikh dan atasan masyayikh. Lah masalahnya yang seperti kita itu. Yang mana kalau kita di rumah buka Quran itu wis luweh apik. Terus dianggap soleh. Ngaji rong ayat. Bagaimana untuk seperti kita itu bangun semangatnya itu menurut panjenengan bagaimana? Gini, dalam ilmu kepemimpinan itu ada yang namanya personhood.
atau fokus sosok. Nah, sosok, dan sosok ini tidak bisa dimiliki oleh semua orang, hanya tertentu saja. Mungkin seperti Gus Anik, seperti saya. Nah, itu Sosok itu kok apa maksudnya? ya orang-orang ya sosok gitulah. Oh, gini Saya ya. nggak paham makanya nanya ini. Gini ya, seperti yang disampaikan Mas Arifin tadi, dari keluarga masyayikh, dari keluarga kiai, dari keluarga yang jika kita tidak belajar itu kita malu sendiri ya, gitu loh. Itu tidak bisa didapatkan oleh orang banyak. Nah, niku ada semacam itu. Jadi yang bukan dari privilege itu ya tidak bisa membantah, karena gimana. Nah, tapi untuk menyikapi itu ada solusi, yaitu kenapa kan kita tidak bisa mendapatkan itu, kita bangun saja itu Ya. untuk anak-anak kita. Bangun kemuliaan sendiri. Iya, untuk kemuliaan sendiri. Gak usah pediliin apa basic furuk. background, Iya. dan ini nggak usah Karena ada pepatah, pemuda itu yang berkata inilah aku, bukan inilah bapakku. Nah, gitu. Saya sih inilah aku dan bapakku. lah. Saya ada Bu. Iya. Tapi juga kalau bisa nambahin apa namanya, kalau memang itu pikiran yang tadi Mas. Iya. Oh kan enak itu anak kiai punya pondok dan lain-lain. Itu kalau diterus-teruskan kita yang menjadi Gus juga nggak nyaman aslinya. Terus terang, saya tuh kalau nggak terpaksa ngalim itu harus wajib fardu ain bagi saya. Apal Quran fardu ain, piye le nyanatno Quran. Nah, makanya teman-teman justru ya di pandangan kami sebagai gawakis atau kuyaha ini, wah iya. Betul banget seperti kata Om Awi, bahwasanya bangun sendiri kerajaanmu, bangun sendiri kehormatanmu. Sampai pada akhirnya kamu ini dibanggakan. Challenge kalian itu lebih enteng daripada kami. Kami ini malah dituntut untuk meneruskan, bahkan kalau bisa berkembang. Nah, tapi kalau yang tidak punya privilege itu, kok kemudian muncul menjadi orang alim, orang hebat, itu malah kesempatannya lebih besar daripada kami. Kita ini orang, kalau nggak jadi seperti aba'ana wa ummahatina, ya sudah tenggelam, pondok mati, kemudian Kabupaten Obor, kemudian kan banyak sekali pondok yang dijual itu ya. Loh, iya, dan sudah terjadi. Nah, kita tuh juga ngiri, enak ya ora dadi anak kiai. Bener kan? Enak ora dadi anak kiai, ora dianggap pinter, terus kemudian tiba-tiba alim, tiba-tiba. Nah, itu malah kesempatannya teman-teman yang enggak punya privilege itu enak. Nah, kayak Om ini iki, ngapunten dia tuh anak kiai kemudian dan punya pondok dan lain-lain, itu mah enggak enak dia. Dia itu beban. Nah, mungkin Widi bisa ini. Saya ingat tuh jenengan niku dawuh kata Basahal niku, Gus bisa, itu kalau bersinar ya orang-orang biasa saja, karena Gus. Tapi kalau Gus kok gagal, wah niku dicemooh banyak orang. Nah, iya. Kamu yang bikin keturunan ini mati. Kamu yang menghancurkan keluarga. Nah ini sama. Makanya enak. Makanya kalau boleh kasih saran sama teman-teman, mumpung kalian nggak punya privilege itu, ciptakan privilege-nya sendiri. Berarti intinya itu mempertahankan lebih sulit daripada mendapatkan. Iya. Dan untuk selanjutnya, sampean tadi kan sudah menerangkan tentang apa sih yang membuat Anda sadar, apa sih yang membuat Anda bisa seperti ini. Tapi kan di dalam tahap-tahap pasti ada naik turun. Nah, pada saat sampean ini ada di tahap naik turun, pas posisi bosen pas lagi rungkat, apalagi aku bagaimana Anda menyikapi, entah itu tentang terusan atau belajar sampean, pas sampean lagi sayang-sayangnya kayak gitu. Sayang-sayangnya. Sampai saya gila aja saya. Minum dulu. Oke. Gini. Dalam Islam itu ada yang namanya istiqomah. Nah, istiqomah itu ya continue terus menerus. Nah, pertanyaan orang-orang, gimana sih caranya continue istiqomah itu? Nah, saya itu dalam metode Jepang ada yang namanya kaizen.
Nah, mungkin bukan ini ya itu sisi positif juga. Nah, jadi ada budaya yang namanya kaizen. Apa itu kaizen? Setiap hari, setiap waktu itu kita terus bertumbuh walaupun 1%. Walaupun 1%. Kesalahan orang-orang yang mau istiqomah, yang mau continue itu berpikirnya sempurna, harus sempurna. Contoh, saya kasih contoh. Mungkin di antara kita, nah ini ada yang wah 1 hari harus terus 5 juz, 1 minggu hatam gitu. Nah, suatu hari dia mungkin ada wadifah, pergi dan lain-lain, dia tidak bisa terus 5 juz. Nah, karena dia tidak bisa terus 5 juz, karena pikirnya terlalu sempurna, terlalu perfeksionis, oleh nggak jadi ya. Besok aja tak kodok 5 juz, sekalian 10 juz besok gitu. Nah, menurut metode kaizen itu salah. Seharusnya yang benar hari itu tetap deres, tetap melakukan kebiasaannya sebisanya. Walaupun 1%, walaupun cuma 1 juz, walaupun cuma setengah juz. Yang terpenting itu bukan hasil, tapi prosesnya. Nah, kalau proses itu kita bisa jaga, continue. Nah, otomatis dalam penelitian ya 40 hari itu perilaku yang bisa mengubah habit, mengubah kebiasaan. Nah, itu akan menjadi kebiasaan. Deres itu akan menjadi kebiasaan. Gitu. Tapi kita menunggu sempurna, wah 1 hari harus 5 juz, kalau tidak ya tidak. Wah, itu bahaya. Kalau biasanya wah lagi capek-capeknya. Ini pengalaman saya sendiri, lagi capek-capeknya. Deres itu rasanya wah berat, gak enak dan lain-lain. Terus gak bisa 5 juz, besok aja lah. Nah, salah. Nah, tetap kita deres sebisanya, sesantainya, lakukan, nikmati proses itu. Nah, insya Allah selama penelitian ya 40 hari biasanya untuk membentuk habit, membentuk kebiasaan. Proses ini ya. Kayak tadi pagi kita bahas masalah muwadzobah itu ya. Jangan sampai absen dalam kebaikan. Kalau bisa tiap hari istiqomah, oke, gak masalah. Asalkan ada mutakalluf, gak merasa beban. Itu penting gitu. Itu. Kalau gak bisa, ya itu tadi benar-benar ya keren. Kaizen berarti terinspirasi dari Islam tentunya ya. Mungkin saja. Bukan mungkin, memang iya. Jangan mungkin kalau gak percaya agamanya dia. Gak bahaya tak? Iya. Padahal kayak gini konsep agama itu sudah dikonsepkan seperti itu ya. Dalam dawuhnya entah ini hadis, tapi hadisnya kalau nggak salah jenenge dhaif yang sangat syiddatul dhaif, hampir-hampir maudhu. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabih. Ya, barang siapa yang hari ini kualitas hidupnya lebih keren daripada kemarin, beruntung. Wa mangkana yaumuhu mithla amsihi fa huwa maghbun. Barang siapa yang hari ini kualitasnya sama dengan kemarin, maka dia adalah orang yang tertipu. Dan wa man kana yaumuhu syarran min amsi fa huwa mal'un. Barang siapa yang hari ini kualitasnya lebih jelek daripada kemarin, maka dia adalah orang yang dilaknat. Nah, ini sebenarnya nilai-nilai ini harus kita bawa intinya. Tapi guru-guru kita nggak pernah memaksa yang seperti itu. Ada malal itu pasti. Malal itu pasti, bosen itu pasti. Tadi tinggal kitanya menyikapi suasana hati ini, jangan dienak-enakkan. Makanya ini Imam Haddad kan juga gitu. Kalau kamu nggak bisa wirid pagi, wirid di malam. Nah, gitu. Kayak isorotif jangan sampai kosong. Nunggu warid. Jangan nunggu warid. Gitu. Nafha itu maksudnya dorongan dari Allah Subhanahu Wa Taala atau dari ilham dari Allah untuk tergerak. Nah itu kalau nggak diusahani gimana kita nggak nyiapin towernya, nggak nyiapin sinyalnya, sinyal mau datang gimana gitu. Kalau di adab sulukil murid ya nafahat itu maka disyukuri banget bisa duwe niat sithik wae wis disyukuri. Siru ilallahi urjan wa makasir. Nah, berjalanlah menuju Allah walaupun dengan cacat dan terlentang-lentang. Ini bukan doa, Bre. Katus kelihatan Gusti. Saingan dong di daerah dikit. Nah, untuk selanjutnya pada tahap-tahap itu kan
sampean sudah melakukan seperti itu lah, otomatis kan di pondok tidak mungkin tidak punya lingkungan, pasti kan ada teman-teman yang mana dalam tanda kutip ada yang baik ada yang buruk. Bagaimana sih Anda pas panjenengan ini dalam pas mondok memilih teman itu, atau memang ketika kita fokus belajar itu kita harus introvert? Kadang karena kayak gitu, kita harus introvert wis pokoknya kosek konco kosek dolan kosek Cewek apa meneh? bahaya. Oke. Jadi dalam konsep pertemanan itu ada yang namanya sahabat, ada yang namanya bitona. Nah, jadi untuk teman itu Banyak. biasa atau seperti biasa saja ya, makan jajan biasa, makan biasa dan lain-lain. Tapi untuk bitona, untuk seorang yang Pembisik ya. pembisik, kita curhati, kita minta keisaran dan lain-lain, itu Istimewa. ya, jangan gegabah, jangan sembarang memilih orang. Nah, jadi atau yang lebih luas, kalau lebih luas untuk ranah dakwah, kita itu malah dianjurkan ikhtilat atau bercampur dengan banyak orang untuk dakwah dalam apa itu Dadal Adqiya itu intinya gitu. Intinya gitu, ikhtilat itu lebih utama. Hadza liman Tak golekno. sekedar hadza liman bil arfi yaqduru ya'muru wa anil manakiri qad naha mutahammila. Nah, gitu ya. Jadi untuk orang yang mampu untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar itu malah disarankan untuk ikhtilat, untuk bercampur dengan manusia. Karena apa? Untuk menunjukkan kebaikannya. Malah kok kita mempunyai ilmu, ini nasihat berkali-kali dari Gus Bah ya, mempunyai ilmu kok kita sembunyi, nah itu malah yang salah, membunuh ilmu ya, di tengah-tengah masyarakat itu dengan kebutuhan itu. Nah, makanya tapi dalam ranah self development, dalam ranah pengembangan diri, nah kita ini pilih-pilih lah teman, pilih-pilih yang baik. Nah, ya tadi bitonah tadi yang baik-baik, kita gini yang baik, teman yang baik itu yang bisa mengingatkan kita akan kebaikan dan kejelekan. Jika ada kebaikan kita diajak, contoh diajak simaan bareng, nah mungkin ada yang gitu. Nah kalau ada yang jelek-jelek diingatkan, contoh kita gak deres diingatkan. Nah itu kalau ada teman kayak gitu, wah cekel di adu alaiha bin nawajid, wah kayak hadis digenggam dengan erat, jangan sampai ucul, jangan sampai lepas. Boyman, sayang banget itu. Tapi kalau teman hanya ngingetin yang baik tapi yang jelek karena ya koncoku sing akeh ngono ya. Nah gitu. Nah, gak apa-apa iku bosku. Itu belum bitona itu. Bukan, jangan dijadikan bitona. Iya. Enggak bisa. Nah, rata-rata kan kalau mungkin ada hutang budi sering ditraktir ya. Nah, itu repot itu. Iya benar. Dan bitona itu efeknya juga besar kalau orang yang punya bitona ini adalah punya kekuasaan. Contoh seperti pemerintah. Enggak usah pemerintah, kiai mawon, di bojo sing ora apik iku wis temenan. Kelakuane bojone juga enggak bener. Jadi bitonahnya ya hanya itu, dan kita buktikan beberapa kasus ada panai kiai atau kiai kalau punya teman hidup yang tidak baik, tidak support, pasti nilai sosialnya juga jelek, nilai ibadahnya jelek, semangat dakwahnya ndak ada. Oh no, makanya bener sama akhirnya ngomong jodoh loh ini. Jodoh ya cari yang, karena jodoh itu istri pada akhirnya menjadi bitonah kita, menjadi pembisik pertama kita. Apapun yang kita hadapi, ini orang yang pasti, oh jangan gini, gitu loh. Lah kamu kalau salah milih jodoh delok kocar kacir rumah tangga. Tapi kalau punya bitonah baik, seburuk apapun suami, nah insya Allah tetap ikut baik. Gitu. Oh tekan bojo ki piye? Ndang bojo.
Sensor ya. Titit ya kayak tadi ya. Ini ada efek-efek kepala besar kayak PWK enggak ya? 1, 2, 3. Paham enggak, Dek? Oke, tadi kan sudah membahas tentang tahap-tahap belajar teman-teman yang harus kita pilih. Terus pasti ada godaan terbesar. Godaan terbesar panjenengan selama belajar itu apa? Godaan Yang mana sampai membuat Anda tergoyahkan? wah. Untuk fase-fase pertama, itu godaan ya seperti santri biasa, pengen pulang. Mantap. Pengen pulang, Nonton pengen anime. Cari alasan. iya gitu, mungkin ada yang pura-pura sakit, ada yang Masih aja. ya gitu ya. Untuk fase selanjutnya itu godaan dari lingkungan. Nah, dari lingkungan yang tidak kondusif, tidak mendukung belajar. Nah, karena itu mungkin beberapa ada yang tahu, saat mau Keluar. iya gitu di fase-fase akhir dari kelulusan sampai mau boyong itu saya itu banyak menyendiri di loteng ya. Untuk apa ya? Tujuannya untuk belajar, untuk apa? Karena kalau di kamar mungkin ada yang sewot, ada yang walah sok alah gimana. Nah itu saya karena nggak tahan, saya menghindar aja di loteng. Nah mungkin itu. Gangguan jamaah ngisor kipas. Paling bahaya saya su. Buka Quran langsung ono sing ngejak Allah. Ulah gaya mundur langsung. Ya, untuk godaan terakhir level stage final. Bosnya adalah terbiasa ya. Cewek. Iya, cewek. Ya. Tapi itu hambatan sekaligus pemantik. Gimana caranya supaya bisa dang boyong, setelah itu gitu nikah. Itu mungkin godaan yang itu saya Cukup berat dan cukup menyenangkan godaannya. Yang lebih berat masih ada. Ada tentunya setelah sudah berkeluarga. Ada nggak? Kan mestinya kayak tadi ngomong istiqomah itu gimana? Saya sendiri merasakan gitu loh. Mungkin dari Mas Alawi. Setelah boyong Nek ini loh, itu ngapunten. Nek pondok kan makom tajrid kan. Iki betul. makom ikhtilat sudah. Iya. Gimana nyikapi ben iso istiqomah? Ya, Demi mengembangkan diri, karena saya lihat Om Awi itu masih kirim tulisan ke kita, bahkan tulisannya manfaat seperti ngomong, mungkin sih baca rak mudeng ya, kayak masalah apa turunan-turunan daripada kutub Syafi'iyah. Nah, itu kan kalau nggak kober moco, nggak nyempet kayak apa jenenge mutolaah, nggak mungkin nulis seperti itulah. Om Awi itu saya lihat tuh masih ada progres ke sana terus, naik terus. Padahal kan berkeluarga, kemudian sudah tidak di pondok, circle-nya juga bukan orang ngaji di bendino. Aku piye jaga keistiqomahan itu. Kalau saya tadi saya cerita, aku mau ngimami, tapi Gusti Allah narik aku kon ngimami nih ke masjid aku. Ya terpaksa istiqomah gitu. Tapi baik terpaksa daripada tidak sama sekali kan. Nah, itu mami piye? Gini, untuk godaan setelah boyong, setelah nikah. Nah, niki godaannya itu malah gimana ya? Itu yang sebenarnya cobaan. Jadi fase kehidupannya sebenarnya itu setelah anda ini boyong dari pondok, itu baru namanya kehidupan. Nah, Anda belum hidup. Anda belum hidup. ya karena gini, setelah di pondok, nah, karena saya sudah menikah juga, itu yang pertama, nah itu adalah nafkah tentu saja karena saya sudah punya tanggungan. Nafkah. Duit. Tapi ya alhamdulillah Ono ae. alhamdulillah ada.
Yang kedua Ya ono lagi adalah toko kok. Terus. yang dikatakan Gus Said tadi lingkungan. Benar. Jika kok saumpama istri saya bukan beliau, Hawa-hawane kalah gitu. mungkin mungkin saya deres itu udah kocar kacir, mutolaah sudah kocar Enggak kacir, kober lah, ya. Nggak kober. Tapi karena setiap batu maghrib mesti diingatkan pertengahan mengerjakan rapot, deres, nah gitu. Sampai di saya itu punya papan tulis kecil di rumah, ada agenda apa, ditulis di bawahnya besar, deres gitu. Gitu. Karena gimana? Karena boyman. Gitu. Nah, ilang iku boyman. Kadang digolek bojo sing bener iku. Gitu. Golek bojo sing bener. Belum tentu Anda yang menghafalkan Quran punya istri yang seperti itu. Masya Allah. Terus apa Nel? Iya. Itu ya lingkungan. Terus aku ada menarik ini. Nah, jadi saya tuh pernah ketemu orang ngomong Bitona ya. Saya ketemu orang ini kiai. Dia tuh nanya, Gus, istrimu tuh hafidhah enggak? Enggak. Wah bener pilihanmu. Kenapa? Kalau hafidhah ini malah repot, mesti jaluk deres dewe. Nek ora hafidhah malah ada kesempatan ngingetin, dia nyemak kita deres itu. Wah, itu loh indahnya di situ. Kadang Nah, makanya Anda jangan terlalu berekspektasi tinggi. Sudahlah, cari yang solihah Bu, dan solihot. Mantap. Soalnya malah nek podo-podo apal Quran, misalnya ini yang terjadi beberapa keluarga ya, kalau sama-sama apal Quran, itu malah dia juga saling menuntut hak untuk aku yang deres ra ngono. Anak sake ngono lho lah yang terjadi. Ini bukan apa-apa. Jadi jangan sampai termindset nopo duwe bojo. Ini melipir dari pembahasan ya. Jangan sampai mikir duwe bojo sing apik iku yo sing apal Quran. Wah, dan mboten kudu koyo ngono. Nah, nyatane alhamdulillah Omawi saya juga punya istri ya hampir mirip-mirip seperti itu, wis notipan wis apa nonton niku pembahasannya. Jadi enak. Ya kita bersyukur kita enggak punya istri yang enggak hafid itu malah bersyukur aku ya. Karena dirasa dhewean, enggak usah apa jenenge dia enggak menuntut yang apa-apa, sangger jajakno cilok wis seneng. Betul. Kalau udah deres kayaknya wah enggak diganggu. Enggak akan diganggu kayak saat deresku sama deres. Ya. Kalau amian di deres, kalau saya kalau sudah di depan laptop mutolaah ya dibiarin, enggak mungkin diganggu gugat, bener Om. Sendika dawuh. Sendika dawuh lha apa maksudnya? Oke. Terus nanti mau kan sampun antara di pondok tahap-tahap teman-teman dan pada saat ini kan panjenengan sudah dikatakan Kiai. Satu yang jadi pamflet ada Ustadz, ada Kiai. Gus dan yang terbaru ini di Kiai. pamflet K. Waduh, kurang Dakwah apa sih yang Anda bawa untuk dibawa ke masyarakat? Dakwah yang model seperti apa? Entah yang model seperti yang keras atau yang lunak atau yang pokoknya awal los. Untuk dakwah, untuk masalah dakwah itu saya Lihat-lihat orang. menganut gaya-gaya Gus Anik. Nah, yang santuinan Kakak adik bahagia. yang sangat klop. Lah karena saya Modalnya kene re. cocok aja dan masyarakat juga menerima. Nah, daripada yang metenteng yang penuh dengan ancaman-ancaman wah itu saya juga tersentil kalau ancaman gitu. Bingung dewe itu. Yes, bingung sendiri. Nah, Jadi pada intinya berarti panjenengan memilih dakwah yang santuy. Pokoknya piye carane, pripun carane umat ini nyaman dengan belajar wis nek jarine sapa wis. Pokoke umat iki kok gelem ngaji wis apik ngoten. Bukan gitu Gus. Yo kurang luwe lah. ya gitu. Tapi ya juga lihat orangnya juga. Kalau biasanya yang rada terpelajar itu ya gimana ya? Ya ada sedikit-sedikit bumbu ancaman juga biar dia tidak teledor, biar dia tidak
keblinger Sembrono. ya karena terlalu kalau Besar rojaknya. nah, kalau terlalu banyak rojak, terlalu banyak harapan-harapan, ganjaran-ganjaran pahala, Tambah wah itu khauf. dia wah saya Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim besok tobat santai aja gitu. Nah, untuk yang sudah sedikit terpelajar, atau terpelajar itu harus ada rada kerasnya juga gitu. Nah, pasti di dalam perjalanan ini pasti ada orang apa? Sakil. Sakil. Orang sakil. Sakil. Ngomong Sakil. sing- sakil. Beban-beban Oh, masyarakat. Beban iya. masyarakat. Iya. Bagaimana menghadapinya? Diwes tah. Diapake. Untuk sakil ya sampai saat ini saya belum menemukan. Gimana ya? Sakil. Ya nggak tahu. Saya Soalnya Mas Arifin sering. oh Mas Arifin tuh kemarin ketemu terakhir Fit ya. Ini nama tenar ini soalnya itu sakil dan menyikapinya ya pasti beda-beda Om. iya. Tapi kembali lagi ke pembahasan self Self. development, kita tuh semakin bertemu banyak orang juga punya kans untuk mengembangkan diri Om. Jadi saya rasakan itu ketemu si Fulan, iki kudu ning ngene, ketemu sama ketemu. Nah, Paham. mungkin Mas Arifin justru di bidang ini pengembangan dirinya dia tuh lebih jauh daripada Om Awi Iya. dalam masalah bersosial. Iya. Jadi dia tuh paham psikis orang lain. Mungkin Om Awi mungkin belum ke sana itu. cuma Dia teori. dia tuh teori kemudian mengajarkan ke masyarakat ini gini-gini karena sudah punya jamaah. Nah, karena sudah punya jamaah. Beda kalau sudah ketemu sama orang yang macam-macam lah. Itu Terjun langsung. malah saya mau tanya sama host ini gimana caranya bersikap sedewasa itu karena kedewasaan itu butuh kan termasuk salah satu orang itu dituntut untuk dewasa bukan pikiran ya paham dewasa gitu. Bersikap dewasa itu kan tidak mudah karena kita semuanya dari anak kecil sampai nu punya kan tak tembak gue ngapunten ya udah wong darene kok iso duwe sikap yang sedewasa itu sementara untuk teman-teman seangkatanmu atau di bawahmu belum sampai segitu. Oke. Wah, Ini sama pengembangan diri akhirnya. nah, nek kula niku teringat tentang pernah Gus Miftah iku Miftah, Gus Miftah. Miftah Ulin. Gus Miftah. Niku Kiai Miftah niku. Sing anu kiai ne sing dipinganane ndaren niku. Nggih, Miftah iku. Miftah Habibur Rahman. Monggo. bencilah kemaksiatan tapi jangan benci pelaku maksiat. Nah, soalnya kenapa bisa begitu dari lingkungan keluarga kami sendiri itu banyak banget yang seperti itu. Ada yang preman lah, pokoknya ada yang mabuk-mabukan, semuanya ada. Maka dari itu dari ibu juga berpesan, silahkan awakmu kumpul karo sapa wae tapi intine siji. Ojo ketok. Jangan sampai ikut awakmu ape Ketot. kumpul mabuk gak apa-apa, kumpuli malah HP. Gak apa-apa awakmu kumpul HP kepiye gak apa-apa. Intine kumpul yang baik. Dengan cara itu kami setelah mengatasi anak-anak misalnya yang ada dalam kasus-kasus itu, kami lihat apa sih yang membuat orang ini seperti itu, pasti ada alasannya. Triggernya kenapa gitu. Nah kayak gitu. Jadi saya teliti terlebih dahulu, lihat sikap-sikapnya, pasti kan terlihat entah dari perilakunya introvert atau kebanyakan itu orang introvert yang melakukan Masalah seperti di itu. keluarga. Iya, kebanyakan sekali tuh masalah di keluarga dan dibawa ke pondok dengan dia tidak mempunyai Ditona. tidak mempunyai teman curhat. Jadi Om, kalau boleh ditarik kesimpulan, pengembangan diri itu memang ini akhirnya parenting. Pengembangan diri anak itu bisa berkembang itu juga harus orang tuanya kasih support atau kasih kata-kata yang buat dia pede. Iya. Kesalahan orang tua kebanyakan. Bocah nek nangis, bocah kok nakal. Ini lama-lama kalau ini masuk terus di anak umur yang masih polos nggak punya dosa, gedenya penakut. Gedenya penakut. Tapi kita lihat orang-orang yang seperti orang-orang luar ngapunten yang punya pendidikan keren seperti mana? Finlandia, Swedia. Mereka tuh punya kedewasaan yang luar biasa, kesadaran kebersihan yuk punya, kemudian attitude punya, kriminalitas tidak ada. Polisi itu hanya
hanya bawa badan tok, nggak bawa pistol. Itu saya nonton di apa namanya, Allah Karim, salah satu program Ramadan yang dibikin oleh Ahmad Asyukair orang Saudi. Pada intinya kesadaran itu tumbuh dikarenakan pendidikan dari orang tua dan kebiasaan dari lingkungan keluarga yang akhirnya menjadikan anak sebagai orang yang punya kedewasaan, kemudian dia cerdas bersikap. Jadi anak kalau misalnya ya, kok kamu kok nilainya merah, nggak ditanya, kamu goblok, nggak seperti itu. Ya sudah, nggak apa-apa, nanti usaha lagi. Kayak gitu, kata-kata penyemangat. Lah, mungkin teman-teman kita ini yang bodoh, korban daripada orang tua yang nggak tahu parenting. Artinya gawe anak tapi untuk mendidik anak nggak bisa. Jadi ini justru pelajaran untuk teman-teman ya, untuk yang gede-gede. Kita sudah kelewat zaman, alias kalau kita menuntut kembali kepada orang tua untuk punya orang tua yang sesempurna itu tidak bakal bisa. Saya sendiri punya orang tua, ngapunten, di sisi Umi juga seperti itu. Gua lah erak karuan. Saya tuh dulu diseneni Umi itu bisa 2 minggu loh. Wow. 2 minggu. Kamu tuh baru ditakzir ngono tok wis lagi Umi ngetok gene napa? Korden langsung ngapalane buyar. Belum seberapa. Saya ini betul saksi sejarah masih ada. Saya itu kalau dimarahin Umi sampai 2 minggu. Alhamdulillahnya pendidikan itu salah. Saya sadar pendidikan itu salah. Yang diajarkan Umi sampai nyalah dan itu salah. Makanya ketika saya tahu itu salah, saya punya anak nggak bakal seperti itu, nggak bakal saya ikuti cara seperti itu. Untungnya kok aku sadar kalau itu salah, kemudian saya bisa berkembang lah intinya. Tapi ala kulli hal, sekali lagi untuk teman-teman yang belum menikah, kudu ngerti. Kita tuh punya tanggung jawab lebih untuk mencetak orang-orang yang generasi Islami yang solih-solihah, yang punya jiwa kedewasaan dalam segala hal, sikapnya bagus. Saya teringat ceritanya soal Habiyah yang mengirimkan anaknya kepada peperangan. Anak pertama meninggal, alhamdulillah. Anak kedua meninggal, alhamdulillah. Anak ketiga meninggal, alhamdulillah. Bayangkan anak lo direlake, ayo kamu jihad, punya kesadaran untuk jihad gitu loh. Punya kesadaran untuk seperti itu tuh penting. Makanya kembali lagi pengembangan diri itu memang orang tua punya andil paling besar. Itu yang pertama. Kedua, pendidikan juga. Jadi jangan dilihat hanya nama besarnya tok. Jangan dilihat hanya jumlah sekolah itu siswanya berapa tok. Jangan. Lihat dulu kiainya seperti apa. Lihat dulu bunyanya seperti apa. Lihat dulu gusnya seperti apa. Minimal seperti itu. Kok cuak. Kembali lagi. Dan pendidikan sekarang bukan yang hanya formal yang bagus, ya non formal juga banyak yang lebih bagus. Keren. Tapi kebanyakan ini Gus, orang yang kuat itu terdidik dari lingkungan yang berat. Nah, kados niku bagaimana? Berat terus, iki omawi ta aku. Nggih, derekaken. Dari dua sudut pandang. Menang aku. Jadi kalau saya itu kata-kata benar, tapi tidak tidak mengatakan orang yang kuat tidak punya tidak punya background yang mempengaruhi dia seperti itu. Jadi orang kuat itu sebenarnya kayak wong lanang jadi orang besar dan lain-lain itu pasti belakangnya ada istri yang mendukung. Soalnya kalau nggak mendukung, nggak punya pitonah yang seperti itu, ya pasti melempur bro. Pasti nggak mau nggak mau lapo-lapo sebagai calanang, aku senengannya apleh-apleh, nganggang dan lain-lain. Nah, terdidik dari lingkungan yang berat itu betul. Tapi kan sekali lagi kanan kirinya juga perlu orang yang mendukung, mensupport. Nah kita tuh harus menjadi support system terbaik untuk keluarga kita. Anak kalau pengen berkembang ya kudune punya orang tua baik. Terus Mawik nambahi. Ya terus mungkin kejawab akhirnya. Untuk itu mungkin juga dari beliaunya datang ini beliaunya. Tante.
Punya sing iko. Soalnya hari ini yang kiai yang ini. Oke, untuk tadi gimana? Yang Terdidik terbentuk orang yang kuat, Iya. terbentuk dari lingkungan yang berat. Itu ada benarnya juga banyak tidak benarnya. Karena pengetahuan. sepengetahuan, sepenglihatan saya, bahkan orang-orang yang maaf miskin, yang kurang mampu, itu malah karena pendidikan kurang, sehingga dia larinya ke kriminal. Waduh. Naudzubillah ya. Malah kita kriminal. Iya. Ya, itu yang pendidikan. Makanya gini, ada orang yang meremehkan pendidikan gini, wah, untuk apa sekolah sampai S1, S2, S3, toh nggak ngasilin duit gitu. Pikirnya duit. Padahal tujuan utama pendidikan itu membentuk mindset, membentuk apa ya? Gini. Saya kasih contoh. PR. Nah, ini yang saya sadari selama mengajar. Nah, PR itu tujuannya kan bukan kok mencari nilai. Tujuan aslinya loh. Bukan kok mencari nilai, bukan guru apa ya? Ben ketok duwe tugas enggak, tapi aslinya PR itu untuk melatih amanah. Oh, dikasih PR tanggung jawab apa enggak. Terus mungkin maju di kelas itu melatih keberanian diri, melatih kepedean dan lain-lain. Itu tujuan asli dari sekolah PR ya, sekolah. Untuk membentuk mindset seperti itu. Makanya pasti jika kok kita niku melihat ada orang lulusan SMP sama lulusan sarjana S1 itu pasti pola pikirnya beda. Beda. Mungkin yang SMP pada zaman sekarang, wah, kerja itu semakin sulit sekarang, gini lowongan gini gitu. Tapi untuk ukuran yang S1, wah, kerja itu gampang, online banyak, gini kesempatan banyak gitu. Nah, itu menyikapi itu beda, membentuk mindset itu. Jadi untuk tadi lingkungan berat atau bukan itu mungkin ada benarnya dan banyak juga yang tidak benar. Tidak sepenuhnya benar ya. Ya. Yang penting pendidikan dan mindsetnya tadi, pikirannya, pola pikirnya. Oke, menanggapi sedikit tentang panjenengan pas membahas tentang SMP dan S1. Teringat kata-kata Rocky Gerung, orang berijazah itu bukan menunjukkan dia pernah berpikir. Itu bagaimana? Kan terkadang malah yang SMP ku sing santai. Lah bagaimana kan kadang sing S1 malah aku tek ngene yo. Ora usah S1, S3 goblok akeh. Wis dokter malah aja. Ya. Gini, ya, kalau pendidikan yang terbaik itu seperti apa sih? Entah itu harus mempunyai ijazah atau tanpa ijazah, yang penting pernah berpikir. Filsafat ya ternyata. Mesti filsafat, hati-hati. Rocky Gerung enggak. Gini. Nah, untuk yang tadi mungkin S1 yang tadi ijazah. Gini, yang SMP sukses pun ada, yang gagal banyak. Nah, yang S1 gagal pun ada, tapi ya sukses ya lumayan. Nah, mergane kesempatan untuk yang mempunyai ijazah sarjana itu lebih besar mungkin, dan ada bonus tadi pola pikir. Nah, selama dia gak usah jauh-jauh gini. Selama corona kemarin kita bisa lihat perbedaan murid-murid. Nah, saya itu mengajar kelas 10 tahun lalu itu sangat-sangat Masya Allah. Pola pikirnya itu masih kecil tapi sudah niku sangat-sangat Masya Allah, pemahaman sangat sulit, dinasihatin sulit, diatur. Masya Allah, niku adalah salah satu contoh ya. Meskipun di sekolah itu kita gimana ya, hasil gak pinter-pinter amat, gak jelek gak cemerlang, tapi selama kita di sekolah itu kan kita berkumpul, bersosialisasi, membentuk mindset kita itu untuk kehidupan di luar sekolah gitu. Kalau boleh nanggepin nih, ini juga benar maksudnya yang disampaikan Mas Arifin, bahwasanya ijazah atau Rocky Gerung lah ya, ijazah itu bukan menandakan orang itu punya pikir. Tapi kita ini bisa
mengerti minimal orang yang sekolah S1, S2, S3 itu otaknya tahu berpikir lah gitu lah. Cuman memang kembali lagi ke self development. Dia setelah ijazah itu masih mau berkembang apa enggak? Itu yang menandakan kita tahu oh ini orang baik, oh ini orang apa loyal. Makanya seperti rekrutmennya Google ya, rekrutnya Google itu enggak butuh CV ada ijazah. Dia paling nanyanya kamu pernah bikin aplikasi apa, kamu pernah bikin platform apa kan gitu kan. Jadi sekarang ini kita itu dituntut lebih untuk berkembang jauh mungkin, berkembang seluas-luasnya tanpa melihat background ijazah. Lah, mungkin ya Indonesia ini masih terpancang pada itu. Iya, karena kita Indonesia dijajah sama Belanda. Loh, kalau kita dijajah sama Inggris, ngapunten, kayaknya enggak seperti itu deh. Malaysia, Saya punya teman Malaysia, Brunei yang mana notabene mereka adalah orang-orang yang pernah dijajah sama Inggris. Ternyata cara jajah Inggris itu enggak bikin bangsa itu bodoh, tapi membuat bangsa itu menjadi pintar. Itu terjadi. Dan bahkan sekarang Brunei dikatakan sampai hari ini zakat fitrah mereka tidak diterimakan kepada orang yang di negaranya sendiri, diekspor ke Indonesia salah satunya. Katanya loh ya. Nah ini berarti gaya penjajahan Inggris, ini kan penjajahan ya. Gaya penjajahan Inggris sama gaya penjajahan Belanda itu beda. Inggris dia sadar ini masih memanusiakan manusia gitu loh. Kamu tak jajah tapi tetap jadi anak buahku, tapi privilege tak kasih semua. Nah, makanya akhirnya hasil didikannya seperti itu. Mereka loyal sama Inggris walaupun dia namanya Islam. Mereka ikut sama apa yang katanya Inggris sampai benderone ono logo Inggrisnya lah. Tapi kalau Belanda enggak, dia butuhnya tidak memanusiakan manusia. Cuan. Berarti otaknya orang Belanda saat itu. Lah, kita ngomong otaknya orang Belanda saat itu ya pokoknya piye carane kowe dadi budak. Lah, makanya ini tadi akhirnya mungkin yang kita ini ada S1, S2, S3 sampai dibangga-banggakan, sampai dibawa kemana-mana, sampai dipamer-pamer, nek syukuran gede nek karuan. Nah, itu karena kita masih punya mindset tidak menerima orang yang tidak berijazah. Lah, harusnya santri kan sudah bisa menjawab itu toh Mas. Dan banyak sekali Pak Anwar Zahid lah cerita bolak-balik. Di sing kae tau nolak santri ngono. Deloken Anwar Zahid saiki dadi kiai ngono. Kan ngoten ya. Makanya ini kita itu santri itu sudah lengkap full. Kalau nanya pendidikan yang terbaik itu apa? Agama paling baik. Pasti itu sudah harga mati. Sudah semuanya lengkap. Semua aspek. Karena yang dibahas bukan hanya angka, bukan hanya nilai, tapi sampai urusan kejiwaan, pikiran, cara mindset itu sampai dibahas. Nah, tinggal kita ngajinya bener apa enggak sudah. Tapi saya tidak mengesampingkan masalah pendidikan formal ya. Pendidikan formal harus dikejar karena kita hidup di negara yang pernah dijajah sama Belanda gitu ya. Karena kalau nggak lihat, kalau saya nggak pakai nama BSCMA, ya tetap dianggap remeh. Ya. Tapi itu ya Om ya, harus ada selalu berkembang, jangan hanya terpancang ijazah. Justru Om, seperti yang saya katakan tadi, kayak saya harus punya pondok harus berkembang. Begitu juga orang yang sudah S1, S2 ketiga, hukumnya fardu ain dia untuk berkembang. Jangan salahkan yang baru lulus SMP kemudian dia corak pikirnya seperti itu. Dia punya kewajiban untuk memintarkan orang-orang seperti ini loh, bukan membodohi. Ya, yang terjadi di negara kita mundur, korupsi dan lain-lain karena kita dibodohi sama orang-orang pintar. Mereka adalah hakikatnya bodoh sebodoh-bodohnya. Hum kun wa bawah, dungu. Dengarkan itu. Skip yo, didit yo. Langsung di-ban. Ampun. Ya, ngapunten. Oke. Pada intinya berarti self development itu tertitik pada kesadaran diri. Betul seperti itu? Kesadaran dan membangunnya itu titiknya. Pemicunya lingkungan. Ya, lingkungan sama cara berpikir. Cara berpikir mindset. Kan kalau teman-teman muda bir jago, itu mesti sing ditakokno kowe nek ketemu Mas Ulil, ketemu Mas Alawi, sekarang ketemu sapa sing wis ngalem-ngalem takonane siji. Piye wi carane dadi kowe?
Sudah anu ya, patokan ya. Piye dene dadi kowe? Patokane dadi santri sing carane dadi kowe iso dadi adine Gusin. Aku sak duwe adi meneh. Jangan berharap ya kalian. Dan jangan berharap menjadi menantu saya. Iki pertanyaan ini. Pertanyaan lah. Waduh. Piye carane dadi kowe lho? Wah, carane. Sadar dirimu. Gimana ya? Caranya jadi saya. Ya, gimana ya? Tapi pertanyaan itu keren Om. Maksudnya keren gini, mereka tuh ternyata ya mengakui kekalahan. Jadi aku goblok ra iso pinter kayak gue. Jadi bener kalau punya mindset nek sing apik iku apik dalam masalah agama, ilmu dan mungkin kedewasaan itu nyontohnya sama orang-orang yang nah, makanya bener kalau muncul pertanyaan itu piye dadi kayak kowe. Jawab penak, yo aku pengen kayak Abu ya. Aslinya gitu harapan saya. Tapi malah aku sih jawab dhewe ku piye. Tapi keren ada anak nanya seperti itu berarti sudah mulai. Cuman ini karek giring iki terus gelem kamu lho. Iku lho Gus. Engkang sulit kene iku ne. Pertanyaan-pertanyaan itu sangat-sangat banyak kali timbul di pikiran kita. Pertanyaan abstrak nih. Pertanyaan gimana ya? Jawabannya itu melebar Gamblang, kemana gitu. Gelambiar. Ya caranya jadi saya ya. Iku mau cara jadi aku ya. Yes. Tonton dari awal betul, tonton dari awal. Oke. Yang terakhir pesan-pesan untuk pemuda yang mana panjenengan sakniki sampun dados bapak. Wis iki jeneng aku. Om nah. Calon bapak. Waduh. Amin. Siapa dulu ini? Nyong Om Awi ra. Aku kos. Jadi gimana ya untuk self development ini pesan saya itu carilah teman wis gitu aja. Walaupun kita itu gak begitu pintar, gak begitu cerdas, gak begitu apa, tapi punya teman yang baik. Nah itu ada kata-kata bagus, jika kamu berkumpul dengan 4 orang kaya, kamu akan menjadi yang kelima. Jika kamu berkumpul dengan orang cerdas, 4 orang cerdas, kamu akan jadi yang kelima gitu. Jadi carilah circle-circle yang baik. Anil mar'ila tas'al wasal an qorinihi fa innal qorina bil mangqorini yak tadi. Nah, gitu. Jadi fa in kana dza syarrin fajatnibhu sur'atan wa in kana dza khairin faqorinhu tahtadi. Ya, gitu. Jadi carilah teman yang baik, carilah circle yang baik, perkumpulan baik yang sefrekuensi, yang frekuensi dalam semangat kamu. Jika kok mungkin tidak ada, ya gimana ya, kamu bisa bersementara karena kamu ini mondok ini cuma sedelok, cuma sebentar, sementara uzlah sebentar lah. Kamu merelakan mungkin 2 tahun uzlah untuk 50 tahun kebahagiaan. Wah, gitu, mungkin gitu. Kalau saya itu pernah berpikiran kayak gitu. Nah, karena di pondok ini ya waktunya bentar aja. Kalau kita main-main tok ya habis nanti ya. Kita rela menguzlah, mengorbankan. Nah, toh setelah lulus pun teman-teman akan lupa kalau kita menyendiri. Yo paling elenge ku wah biyen aku ngoteng ngene-ngene gak eleng sing wah sombong ngene ora bakal eleng. Nah, elenge ya cuma wah saiki biyen nak loteng ngene-ngene nah gitu tak. Nah, yo setelah lulus biasa lagi seperti teman angkatan saya Mas Arifin, Mas Ahya itu biasa kumpul-kumpul ahad pagi biasa, gak ada cekcok seperti dulu. Nah, dulu itu pernah saya itu dimusuhi satu angkatan guys. Mungkin ya. Yo, saya Merasa. Yo. Soalnya Mas Arifin. Ya karena gimana ya? Ya mungkin satu kelas juga. Karena dulu jujur saya itu saat semester enggak
nggak bantu yang lain, nggak akan. Wah, terlalu ngaruh tabu ya niku. Imangnya aku. Ya, tapi ya gitu. Karena saya itu dulu orangnya idealis berprinsip apa? Wa ta'awanu. Abu ya itu kan. Iya, wa ta'awanu. Wala ta'awanu ala. Alal ismi wal udwan niku. Gitu. Nah, jadi saran saja boleh dilakukan, boleh tidak, terserah Anda. Carilah circle yang baik karena circle itu membentuk diri Anda. Gitu. Oke, sangat panjang sekali dan pada intinya self development itu kesadaran. 1, 2 mencari teman yang baik, teman yang sungguh-sungguh mau menemani kita di dalam sedih maupun duka. Untuk yang ketiga berarti ya ada kata-kata mundur selangkah untuk melompat beribu-ribu langkah. Ya gitu kata-kata yang pas. Dan untuk terakhir, pertanyaan terakhir yang kami tujukan kepada dua Gus Alawi, niki apa sih yang membuat panjenengan kuat di dalam, terutama Gus Anik niki kuat dalam menghadapi semua masalah? Aku. Dalam apapun itu sampai saat ini nek cara kasaran degengane iki sinten, maksudnya nek carane sinten Gus Ikdam degengane pusat tok. Jenengan niku pripun kok maksudnya Sama. kuat? Aku sih ya, dekengan kita pusat. Waduh, cepat padat. Pusat jelas, pusat karena gini. Orang kalau sudah berkembang, apalagi kalau sudah dipandang orang itu ain itu banyak. Ain itu ya sampean pernah mendengarkan pembahasan tentang ain bahwasanya orang-orang itu melihat dengan kita dengan pandangan hasud. Lah, jadi kita itu menjadi orang yang di pondok kemudian belajar sampai bagaimana caranya ibarat wadah kita tuh siap menerima banyak fuyudatul ilahiyah dari Allah. Jadi hakikatnya mondok itu sebenarnya itu. Lalu ketika Anda sudah melihat kami, melihat saya khususnya, itu sebenarnya orang yang sudah diisi sama wadah ini, sudah diisi sama gerojokan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akhirnya dihasuti. Maka kalau ini pusat ini tidak dihubungi, Allah maksudnya, ini akan putus. Gerojokan ini akan putus. Karena gerojokan ini di bawahnya ada bocornya kemana-mana. Harus bocor. Kalau nggak bocor manfaatnya nggak sampai. Nah, makanya saya katakan dekengan kita, saya tidak bisa mengatakan awakku dhewe gak bisa, itu namanya sombong, takabur. Maka dekengan kita adalah pusat. Backup kita dari pusat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah. Untuk ke sana, kan nggak mungkin toh kita komunikasi langsung sama Allah dan Rasulullah. Untuk ke sana kita harus punya guru-guru yang sudah pernah ke sana. Nah, Abuya dalam syariat, saya seringkali urusan syariat sama saya sama Abuya Ahmadi. Kemudian dalam urusan Thariqah atau mungkin sekarang Habib Abdurrahman Al-Syufri, dulu ada Habib Abdul Qadir Al-Hinduan, guru foto saya. Kemudian untuk masalah istifadah sama Habib Lutfi bin Yahya. Kemudian masalah istifadah yang lain juga sama Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan masih banyak guru-guru lain, termasuknya Mbah Marsoy atau Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Haddad. Itu guru-guru yang mana mereka selalu menggandeng kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Jadi kita harus menyelaraskan frekuensi kita kepada Allah. Kalau enggak selaras, taunya kita selaras apa enggak, itu diridhoi apa enggak perlakuan kita. Nah, nanti itu semakin lama delok wong-wong sing selalu sama hubungan sama pusat, itu nanti dikasih bukan hanya sekedar penguat backupan, tapi dikasih lebih sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang tidak terduga, kenikmatan itu dikasih sama Allah gratis, cuma-cuma, kemudian kita tinggal menikmatinya. Tapi kalau itu kita mendapatkan kenikmatan tersebut terus mengatakan, wah aku jen kiai, wah aku jen gus, wah aku jen wong keren, putus langsung. Makanya itu jangan lupa tetap kaitkan. Ketika pertama masalah self development ya, pertama kalau kita mau membangun kita agar punya pengembangan diri yang baik, kembalikan diri kita pada Allah dulu biar siap. Karena nantinya kalau sudah sampai ke sana, sudah sampai finalnya, kita juga masih ingat, oh ternyata proses ini semuanya dari Allah. Om. Betul ya Om. Jadi pusatkan ke pusat lah, intinya seperti itu. Mungkin Om Awi mau nambahin. Nah,
Sepertinya sudah terjawab semua. Iku sisi tasawufnya mungkin yang sampean sisi syariatnya. Wah, Ya Jepang versi Jepang. versi Jepang. Tit lah gitu, tit lah. Ya, untuk masalah-masalah yang saya hadapi, ya untuk jalan keluar, gimana ya? Saya itu selalu alhamdulillah ada Gus Anik yang selalu membimbing saya, yang selalu apa ya? Karena saya ini nggak bisa langsung ke pusat, ini belum makomnya. Sama. Saya lewat jalur Gus Orang Anik dalam. saja, saya gindolan Gus Anik saja gitu. Aduh, repot. Intinya nganut guru. Iya, Intinya nganut iya, guru. saya guru. Sampun. Gitu ya. Belum. Sebelum Iya. seperti yang saya katakan tadi masalah self development di Alfata sebenarnya aslinya saya tanya sama host ini ya. Sebenarnya kroso nggak nek dituntut untuk berkembang? Kraus. Contoh. Kan ngono lah pertanyaan sekarang kan. Iya. Rasa nggak kalau dituntut untuk berkembang? Kalau saya bisa nyontoin masalah majelis leha-leha, Iya. kemudian kita Jamaah, iya. jamaah Barnamaj juga, terus monggo Mas Arifin untuk menjawab. Banyak banget tidak bisa disebutkan satu persatu. Apa yuk? Dan dari kami sendiri, dari tanggapan dari santri itu lebih, yang terlebihnya bukan karena pendidikan contoh leha-leha, lebih dari itu Gus yang kami lihat, tapi yang kami lihat itu apa, haliyah dados Rasa ya. rasa dados kita ningali panjenengan, ningali Abu ya, bagaimana beliau menyikapi masalah, bagaimana beliau menyikapi santri-santri, bagaimana pokoknya sikap-sikap beliau yang sangat kami tanamkan dalam hati. Mungkin kalau nanti belajar di mana-mana masih bisa di YouTube banyak sekali Ilmu pelajaran akeh. ilmu, tapi pelajaran yang Hal. untuk haliyah ini yang sangat-sangat perlu kita butuhkan. Berarti bener kan kembalinya ke support system Iya. lagi kan ya. Tapi sampean gini, ini akhirnya sekalian saya tanyakan. Dulu 2012 kan pondok berdiri. Sampai saya kembali, sampean di fase awal termasuk ada perbedaan enggak? Nah, ini ditanyakan sama teman-teman Insaf 1443 ya. Ada perbedaan enggak? Mungkin kita bisa carikan alasan kenapa Abuya waktu itu enggak bisa lebih menjangkau sampean, karena sampean melihatnya Abuya sangat-sangat sepuh ya. Nah, sekarang dengan adanya saya kebantu enggak untuk membaca lebih dalam karakter Abuya. Oh, ternyata gini. Sangat kebantu karena kan dulu kita Abu ya nggih mang jamaah bakdo niku Ngajar. ngasto bakdo niku terus kita belum tahu soalnya kan Kang penderek dalam mungkin nggih tasih sinten niku Bejo ya. dari kados ingkang awal-awal menawi tesih saking nyambuk Pak sinten Lutfi. Pak Lutfi. Ayo Pak Lutfi. nggih Singongnya rada lemu. sing nyampet niku Pak Lutfi ya, Pak Lutfi. kan niku terus nggih kurang cuma untuk saat ini kan Gus Anik sudah menceritakan tentang Abu ya, sudah menceritakan beliau Belum. luar biasa, masya Allah. Dari situ Gus Jadi sangune untuk yang- konco-konco berkembang ada ndak? sangat banyak. Tapi udah sadar ndak ini loh? Itu yang mungkin karena saat ini mungkin yo dari saya pribadi watake konco-konco diloske Gus Anik mungkin. Pertama Gus, saya itu pernah masalah HP. Nah, ini sangat-sangat cerita ya akhirnya. jadi saya tuh HP Gus Anik tuh oleh-oleh kok ngoleh nggawa HP yo nang pondok yo mudah-mudahan lek rodok diloske yo iki apa ya maksudnya sampai 1 tahun atau berapa itu terus suatu ketika mangkat Jumatan seret terus ning warung apa delok bocah-bocah dolanan HP. Wah iki ketek jawabannya kalau misal kita tidak dikasih kelonggaran laptop HP pasti kita akan golek-golek Tempat. mencari di luar dan itu pasti lebih berbahaya nanti ada rokok ada Pelanggarannya nyanjo ya. Aku daruren. Iya, betul. panci Jadi yang kamu sampaikan itu benar kayak PS kita izinkan di dalam pondok, bahkan proyektor sampai rusak kayak gitu. Harus. Karena saya teringat dawuhnya siapa?
Habib Zain Baharu tuh ngendikan gini, jangan sampai santri itu memiliki kenikmatan memiliki tempat nyaman selain di pondok. Makanya nih gini Dalwa itu mereka karena kita nggak seperti Dalwa ya, kita ngomong Dalwa karena sudah finansialnya kuat. Mereka punya tempat futsal, mereka punya tempat kolam renang, gym ada, bahkan mini soccer juga punya, lengkap semuanya tuh lengkap. Hotel juga punya mereka. Jadi hotel yang syar'i, jadi nggak mungkin ada gitu ya. Orang gono. Jadi saya tuh sampai nanya, loh Saidi kalau waktu itu disampai tuh, Saidi kalau itu HP gimana? Kasih kelonggaran tapi jangan semuanya. Kasih anak-anak yang punya kompetensi di media, nanti dia akan berkembang. Contohnya kan, kelihatan berkembang ini. Awalnya berkembang maksudnya, matanya semakin sipit. Iqbal. Jadi itu saya terapkan sedikit-sedikit itu. Ternyata ada apa? Perkembangan. Lalu kemudian kayak masalah film juga kita istilah masalah karena film itu ternyata kalau buat saya sendiri, saya itu sangat berkesan dengan film Kung Fu Panda. Masya Allah itu. Tenan itu kalau mau belajar tasawuf dengan lewat itu juga sudah bisa itu sebenarnya. Sampai yang terakhir itu ternyata sanad itu penting gitu ya. Loh, kan gulungan gulungan naga Masya. Itu sanad itu. Oh, gini. Harapan saya kita ini kan laki-laki. Saya tuh belajar parenting sedikit. Jadi bedanya laki-laki dengan perempuan itu dia bisa fokus sama materi, makanya mereka terlihat pinter. Padahal cara hadis laki-laki itu akalnya 99. Nafsunya cuma 1. Kenapa kalau ketemu cewek yang sudah udah ketok nafsunya? Ini yang salah hadisnya apa yang salah kitanya? Ternyata cara berpikirnya berbeda, Om. Kalau cewek itu memang dia dikasih nafsu yang lebih banyak, kelihatan ketika dia emosi. Kelihatan ketika dia tidak dituruti kekarepane. Delok sembarang metu. Yakfurnal asyir kalau bahasa hadis. Tapi kalau laki-laki dia itu akan belajar kalau melihat benda. Dia akan melihat misalnya kejadian, gini. Seperti Mas Arifin. Ternyata maksudnya Gus Ani gini, ditafsiri sendiri. Sama. Dia melihat gambar bergerak, dia melihat benda dan lain-lain. Akhirnya dia dari situ belajar banyak sekali lebih masuk ke dalam dirinya. Nah, film juga sama, saya kira seperti itu. Terlepas dari plus minusnya film ya. Semuanya mungkin ada adegan yang agak dewasa, mungkin ada adegan ciuman dan lain-lain. Tapi kan nilainya lebih besar manfaatnya daripada madorotnya itu. Saya juga nggak memilah-milih film Arab, film apa monggo, masalah. Yang penting orang blue poros jelas itu ora boleh. Jadi, Om Awi urung komen. Om Awi ini bukan orang-orang nonton film masalahnya. Anime. Episode. Habis. Tuh. Masya Allah. Saya drakor. Saya sekarang drakor nonton. Baruto nonton. Inspirasi tentang buat toko film atau dari apapun. Yang mana ini kan membahas tentang kelonggaran dalam kan ini sudah di zaman modern. Dan mau nggak mau kita harus mengimbangi. Nah itu menanggapi tentang itu juga. Menanggapi? Bingung deh. Pertanyaannya apa tuh? Apa mau pertanyaan? Pertanyaannya ora iku. Pertanyaannya ora iku. Mbah apa aku lali. Aku tahu bakso. Apa mau? Iya, aku lali kok. Apa? Tahu baksonya besok naik podcast ngene Widya. Orang udah. Apa Om? Iku lah mau mengembangkan. Tak takoni sampean kok ora. Terakhir pertanyaan saya ke sampean. Menanggapi sampean. Tapi katanya emang Om Awi pengen nambahi masalah. Mau lo? Apakah pondok ngerasakno pengembangan benda itu? Om Awi ngomong tapi tak potong. Karena penelitian saya ya, itu Abuya aku husnudzonnya besar. Husnudzonnya besar. Jadi kalau mungkin
semuanya itu diserahkan ke pengurus zaman dulu ya, sebelum Gus Anik datang ya, bejo beserta kroco-kroconya, wah, beserta bawahannya. Nah, saat itu ya saya tidak membuka aib ya. Keamanan pun yang melarang, yang seharusnya melarang ini itu juga yang melakukan. Jadi santri ya gak ada yang namanya rasa takutnya. Bolo santai, gitu. Pokoknya yang bolo aman. Gitu. Nah, setelah Gus Anik datang, ini Gus Anik kan kritis. Gimana ya, semangat muda. Nah, ini pengen bener-bener membangun pondok. Nah, beliau tidak serta-merta menelan mentah-mentah laporan pengurus. Nah, sampai LPJ pun 3 bulan sekarang. Ini bendaharanya paling kacau. Bendahara terkacau sepanjang sejarah. Tapi sekarang jadi orang hebat katanya. Amin. Self development. Ya, jadi sampai LPJ pun dirutinkan 3 bulan sekali ya, Gus. Sekarang selama 8 sekali. 8. Iya, Malah setiap Jumat Wage. Ya, 35 hari sekali. Saking telitinya Gus Anik tentang keadaan pondok, saking pedulinya. Jadi saya kemarin itu sempat screenshot kata-kata orang, ada pemuda Jawa Timur, pemuda utama itu. Jika kok seorang kiai semakin sayang kepada santri, itu malah semakin berat, semakin peraturnya semakin ketat. Nah, karena ada harga, ada nilai di situ. Nah, itu bentuk kasih sayangnya ya itu. Karena kiai yang sayang itu mikirnya bukan di pondok, wah biar enak, biar leha-leha, biar itu, tapi setelah output dari pondok gitu. Jadi Gus Anik itu mikirnya visionnya ke depan. Nah, gitu. Saya mungkin gitu. Berarti bener kan kalau pendidikan juga orang tuanya harus lihat-lihat kiainya dulu. Betul. Oke, untuk self development berarti yang pertama itu pengembangan dari pribadinya masing-masing, entah itu dari kesadaran, dari teman dan lain-lain tadi. Tapi yang paling penting harus mempunyai seperti yang dikatakan Gus Anik dekengan pusat, supaya yang terjadi kadang kan sekarang banyak orang-orang pintar tapi tidak mendidik, membodohi. Jadi ini bodoni kata-katanya seperti itu. Jadi seperti itu, Ada tambahan lagi dari Gus Anik? Enggak. Kalau mungkin pesan terakhir itu. Pesan terakhir seperti yang sampaikan Om Awik berkali-kali, carilah teman yang baik, carilah komunitas yang baik, carilah circle yang baik. Karena kita lebih mudah menemukan teman yang bangsat daripada sahabat menunjukkan kita kepada surga. Sahabat itu bisa istri, sahabat itu bisa kiai, sahabat itu bisa siapapun. Yang penting seperti dalam kata hadis itu paling tepat, syafaatun yudhilluhumullah yaumil qiyamah. 2 saudara rajulani tahabbani fillah, ini yang penting. Makanya kita harus cari orang-orang yang frekuensinya pusat. Paling enak itu. Paling enak itu. Maka otomatis ketut dhewe untuk menjadi orang baik. Nah, makanya Om Arifin kalau boleh cerita aibnya dulu, wah LPJ ki malah bantah-bantahan be aku. Loh, ndi laporane duka kok piye kaya pokoke kali kutuk, pokoke iki ditakoni ke malah bantah gitu. Jadi Om Arifin pernah mu'anid sama saya. Nah, ya kafir mu'anid ya, pembangkang yang rese itu seperti dia. Kalau sekarang itu tidak ada seberapa sebenarnya, walaupun saya kadang butuh acting untuk sama teman-teman pengurus, tapi sebenarnya mungkin terapkan di Al-Fatah di pengurusan ya Om ya. Sampai kemarin kita punya BPKS, itu untuk apa? Untuk ben konco-konco itu punya jiwa-jiwa berkepemimpinan, dewasa dan lain-lain. Pokoknya sing syukur terakhir, sing syukur ning Al-Fatah. Rungokno iki. Sing syukur sing iki lho sing delok video. Sing syukur ning Al-Fatah karena sebenarnya kalau kamu mau menerima apa yang kita sampaikan itu sebenarnya adalah sangu untuk mengembangkan diri yang lebih jauh meloncatnya. Tapi enggak bakal jadi nabi loh ya. Jadinya cuman wali lah gitu lah. Kira-kira seperti itu. Dari Al Ustadz Alawi ada tambahan? Oke. Ya gitu.
Gini, oke. Sedikit aja. Jadi kita ini ya tadi memilih teman yang jelek yang baik itu dipilah, tapi kita tidak boleh benci orangnya, benci perbuatannya saja. Gini, saya pepatah bagus gitu. Orang jelek itu tidak tahu masa depannya gimana. Orang baik tidak tahu gini. Boleh juga. Jangan enggak. Jangan benci orang karena orang yang baik itu kita tidak tahu masa lalunya gimana. Nah, gitu. Nah, orang yang jelek kita tidak tahu masa depannya gimana. Nah, gitulah gitu. Oke. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman. Mungkin ada. Enggak ada. Oi. Hei teman-teman. Niko. Oh, tak kira kelas gaya. Iki mau temen gembos-gembosi itu lho. Ana ngomong Arab sithik mbok gembos-gembosi. Ya. Enggak ada? Ya. Enggak ada. Nah, sebelum kita tutup podcast sangat-sangat full daging ini. Full daging. Daging bakso. Intermezzo sedikit ya Mas Awi. Pertanyaan cepat, oke? Aku nak melu-melu. Ji. 1. Teman paling berkesan di pondok. Mas Arifin. Wes. Lah, karena dia yang membawa saya, yang memantik api saya. Wah, gitu. Aku sing mati ya. Ya. Soalnya nek ora dhek sing dadi kiai jare. Makanan paling terenak di pondok. Wah, tentu saja. Kering. Ya, favorit saya itu ndas. Wah, kepala ayam karena kayaknya banyak ya gak doyan. Wah, saya bisa puas. Oh ya aku dek pondok. Bruto dorak doyan aku berpesta itu. Pesta bruto ayam. Terus yang ketiga, tempat terfavorit. Di pondok. Oh, tentu saja loteng. Loteng cinta. Loteng julukan apa ke julukan? Masjid. Masjid. Masya Allah. Nah, yang terakhir. Iktikaf gitu. Zamannya awet. Sekarang jadi museum. Karena beda penjajah. Gone dondot ya. Ya, yang terakhir. Kenangan terindah panjenengan di pondok. Kenangan terindah. Nyurung vario abang munggah pas bodoh. Dorong motor vario, Gus. Vario merah pas naik. Iya. Apa ya? Yes, banyak lah, banyak kenangan, banyak. Yang paling kok. Yang paling Aja nuntun Vario. ya apa ya bingung. Mangan pete dengan ning. Yes. Oh ya. Banyak lah, banyak. Salah satunya Salah satunya nyurung vario. Lali. Ora nek kenangan iku apa? Iku lho uncal-uncalan apa kae, Pak? Sing iki kalau sing ngono iku sing tante deh gede anu teras. yes. Foto-fotonan. Sian. Kerek-kerekan. Masa-masa Apa, Pak? Curi pandang. Kok malah jadi kenangan kita? Allah. Yes, itu Normal. Yes, yang mungkin saya ingat itu adalah ngaji tengah tonggo. Wah, mbok ana sing golek ora. Iku jamaah pertama iku jamaah arti akla. Agis. Wah, iku kocak itu. Setiap malam sampai jam 1, setengah 2 di situ. Belajar di
tengah tangga iku. Tengah tangga. Tengah tangga. Al-Mahabbah, misalnya Al-Mahabbah. Jamaah-jamaah pertama. Akla Agisa iku paling Sisi sesat, sisi gak tahu arah. Agi suruh tekan kene urus adine. yes itu. Mungkin ya banyak lah kenangan iku banyak. Oke. Dari sini berarti effort kita belajar tetap butuh yang namanya apa kawan-kawan sih? Belajar itu punya Oke, terima Rabi. Nganduk sampai rabi. Ayo iku mau iku pengen rabi deh. Berapi mondok iya. Oke. Terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait, terkhusus kepada Gus Ani. Oh, bukan, saya di sini tuh minta maaf ya sekali lagi kalau terkesan menguasai acara, tapi ini saya memang niat datang tuh kayaknya perlu deh untuk mendampingi Om Awi daripada garing-garing banget. Pertama, kedua, saya punya pengalaman banyak kayak masalah self development ya lumayan lah ya. Jadi saya sekali lagi mohon maaf pada Litbang khususnya, kemudian kepada Om Arifin ngakunya co-host malah menjadi narasumber dan terlebih walaupun narasumber nanti yang dapat bisaros cuma satu ya nggak apa-apa. Ojo rek aku kayak ngapunten saya di sini istifadah dan juga memberi faedah. Ya gitu lah, memberi faedah. Jadi enggak apa-apa insyaallah. Wah, nambah faedah. Ayo kan memberi faedah iku mau. Saya juga banyak ambil faedah. Mohon maaf host. Dan sangat terima kasih banyak pada Gus Ani dan Ini dulu yang Gus disebut Alawi yang mana telah memberikan kita tips-tips bagaimana bisa menjadi kiai menjadi orang-orang yang baik untuk masa depannya. Amin. Oke, terima kasih semuanya dan terima kasih kepada semua media yang terkait, entah itu terutama dari kepengurusan Litbang yang telah menyelenggarakan acara yang spesial. Yure. Dan terima kasih juga sebagai pendamping masyayikh kita nggih punyai telah mendampingi masyayikh kita supaya kuat menghadapi kita semua. Terima ning ngedepi kowe, ora usah pusat. Oke, dari kami apabila ada kekurangan apapun itu, entah dari kata-kata kita, dari apapun pokoknya kami meminta maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih juga kepada semua, terutama kepada Abu ya, kepada Gus Ani, kepada Gus Alawi dan semua media. Dari kami cukup sekian. Kita harus besarkan kepala dung ngono piye? Iso ta kowe? Nah, iso ra ayo. Satu piye? Gayamu piye? Pripun, Gus? Apa pokoknya engko ning gambar langsung dung ngono lho. Oh, nggih. Atau ini nanti era penutup langsung kita jadi apa jenenge? Oh, jin iku apa? Hilang. Menghilang seperti berasap. Iya. Ya, berasap ya, edit seperti itu. Ya, pokoknya kudune iso. Ora iso mediane. Ya. Salam bareng-bareng apa piye iki? Kami akan menghilang gitu. Sebelum kami menghilang, kami akan bersalam dulu. 1, 2, 3. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.